Berjumpa lagi bersama saya Agung Raditya di Belajar Alkitab. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar topik tentang kebiasaan yang baru di dalam Kristus dan mengapa kita perlu memiliki kebiasaan yang baru di dalam Kristus. Mari kita mulai. Saudaraku, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, Allah memberikan kepada mereka identitas yang baru. Mereka bukan lagi budak, melainkan mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Allah memberikan semua itu agar mereka dapat mengerjakan apa yang Allah inginkan melalui kehidupan mereka, yaitu beribadah kepada Allah. Dan kita dapat melihat semua cerita itu dengan jelas, mulai dari kitab Keluaran sampai kitab Yosua. Jadi mengapa kita perlu memiliki kebiasaan yang baru di dalam Kristus? Karena kita telah memiliki identitas yang baru. Bangsa Israel terlebih dahulu diselamatkan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Allah membebaskan mereka melalui kepemimpinan Musa. Setelah bangsa itu benar-benar bebas dan melakukan perjalanan iman menuju tanah perjanjian, barulah Allah memberikan kepada mereka segala aturan-aturan yang perlu mereka kerjakan, yang perlu mereka lakukan, cara-cara kehidupan yang baru yang tidak lagi didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang ada di Mesir atau kebiasaan-kebiasaan seorang budak. Dan lebih parahnya lagi, saudaraku, bangsa Mesir adalah bangsa yang menyembah banyak dewa. Jadi, secara sadar ataupun tidak sadar, bangsa Israel pasti mengikuti setiap kebiasaan penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir sangat mempengaruhi kebudayaan dari orang-orang Israel atau kebiasaan dari orang-orang Israel. Pada akhirnya, saudaraku, sadar ataupun tidak, kita akui ataupun tidak, kita adalah orang-orang yang sama seperti bangsa Israel. Jiwa kita diperbudak oleh dosa. Kita hidup dalam identitas kematian karena keinginan daging menguasai kita. Kita tidak mengenal Allah. Karena setiap kita adalah penyembah-penyembah dewa yang sama. Yaitu dewa hasil buatan pikiran dan hati manusia. Bahkan hasil buatan pikiran dan hati kita sendiri. Namun kabar baiknya oleh karena kasih karunia Allah yang sangat melimpah-limpah itu, Dia mengaruniakan Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan kita akan melihat hubungan Yesus Kristus ini dengan Musa. Yesus Kristus menempatkan dirinya menjadi sama dengan manusia yang terbatas meskipun dia adalah Allah. Dikuasai oleh semua kelemahan kita sebagai manusia. Hanya saja kelemahan yang bukan kelemahan ya. Hanya saja hal yang tidak menguasai Yesus adalah dosa. Yesus tidak dikuasai oleh dosa. Yesus itu orang yang benar. Dia adalah orang yang kudus. Dan dia mengerjakan semua kehendak Allah. Dari permulaan kelahirannya hingga kematiannya di atas kayu salib. Dia benar-benar seorang yang mengerjakan semua yang Allah inginkan dalam kehidupannya. Inilah yang membuat dia benar-benar layak untuk menjadi pembebas sejati, penebus umat manusia. Di sini kita bisa melihat kesamaan dari Kristus dan Musa. Jika Musa adalah pembebas dari bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Kristus adalah pembebas sejati yang membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Di sini kita dapat melihat kesamaan yang signifikan atau benang merah dari Alkitab itu sendiri. Namun saudaraku,
ketika kita melihat Musa, pekerjaan Musa yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir, untuk menuju tanah yang melimpah dengan susu dan madunya, tanah yang kaya dengan hasil pertanian dan peternakan, tanah yang tidak akan memberikan kelaparan kepada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kita tidak bisa memikirkan bahwa Kanaan adalah tujuan akhir dari bangsa Israel untuk memberikan mereka kesenangan, kebahagiaan, atau kemakmuran. Karena banyak sekali, saudaraku, pengkhotbah-pengkhotbah modern, para pembicara Kristen sangat mendangkalkan pesan dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka memberikan pesan yang sangat dangkal. Mereka hanya memberikan pesan yang menyenangkan telinga para pendengar mereka. Perjalanan bangsa Israel untuk sampai tanah yang melimpah susu dan madunya ini bukanlah pesan yang dangkal. Ini memiliki pesan yang mendalam. Para pengkhotbah ini hanya membuat suatu penerapan yang sama sekali duniawi dan hanya sekedar motivasi dan manipulasi psikologis. Contohnya seperti ini, saudaraku. Saya sering sekali mendengar kata-kata yang dikeluarkan seperti ini ketika mereka membuat ilustrasi atau mengkhotbahkan cerita perjalanan bangsa Israel dari keluar dari tanah Mesir. Sekarang kita mungkin memiliki perjalanan yang sulit, susah, menderita. Kita ada di padang gurun belantara yang kita tidak tahu kemana arah kita akan pergi. Kita dibawa oleh Allah berjalan berputar-putar di padang gurun. Namun percayalah saudara-saudaraku, kita akan sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah kesuksesan. Kita akan sukses, kita akan sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Kita akan mengalami susu dan madu berlimpah-limpah. Dan setelah itu kita akan masuk surga ketika kita sudah pergi dari dunia ini. Pesan ini sangat dangkal, saya katakan, dan bukan pesan Alkitab sama sekali, karena Alkitab tidak hanya ingin menyampaikan pesan seperti itu untuk kita di masa sekarang. Ini bukan pesan Alkitab, bukan tentang kesuksesan kita atau bagaimana kita pada akhirnya akan masuk dalam surga. Bukan hanya tentang itu. Ini tentang jiwa Anda, jiwa saya yang seringkali masih mau diperbudak oleh dosa dan tidak mau mengerjakan perintah Tuhan. Meskipun kita telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Faktanya adalah demikian. Ini adalah cerita kita tentang pemberontakan kita kepada Allah. Namun kebesaran kasih karunia Allah terus memanggil kita untuk bertobat, agar kita tidak lagi menyembah berhala-berhala yang ada dalam pikiran dan hati kita. Bahwa Allah yang penuh kasih, dan pada saat yang sama, Allah itu juga yang mengizinkan generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dibunuh di padang gurun. Dibasmi, dimusnahkan di padang gurun. Anda dapat membaca cerita ini di dalam Keluaran 23 ayat 27 sampai 28. Bahkan di ayat 22, 21, Anda dapat membacanya secara garis besar. Cerita di sana orang Israel membuat patung lembu, anak lembu dari emas dan menyembahnya. Dan Allah membiarkan mereka dibunuh oleh suku Lewi agar mereka sesegera mungkin tidak ada di dalam kelompok bangsa Israel itu atau mati. Saudaraku, cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan pemberontakan mereka terhadap Allah adalah cerita tentang realitas. Ini bukan cerita khayalan yang dibuat oleh beberapa pengkhotbah modern yang hanya ingin menyenangkan telinga pendengar mereka, yang hanya fokus pada susu dan madu yang ada di tanah Kanaan. Cerita ini bukan hanya cerita tentang kasih Allah kepada manusia, tapi cerita ini tentang murka Allah
kepada manusia yang berdosa. Murka Allah kepada bangsa Israel yang bebal, berdosa, dan tidak mau taat. Bangsa Israel yang lebih menyukai identitas lama mereka, yaitu sebagai budak di tanah Mesir. Bahkan dalam beberapa kasus mereka lebih baik mengatakan kepada Musa, bahkan lebih baik mereka kembali ke tanah Mesir untuk menikmati daging dan bawang. Ini bangsa Israel, ini adalah kita. Dan saudaraku, apakah ketika bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, semuanya baik-baik saja dan mereka makmur dan mereka melakukan semua kehendak Allah? Ini yang saya katakan bahwa tanah Kanaan bukan tujuan akhir dari perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ketika Anda membaca kitab Hakim-Hakim, ketika Anda sampai ke kitab 1 Samuel, 2 Samuel, Anda akan menemukan cerita-cerita yang mengerikan di sana yang orang Israel lakukan, dan itu benar-benar menunjukkan hati manusia, seperti apa hati kita sebenarnya. Dan perjalanan mereka sampai di sana, ketika mereka diberikan kemakmuran, mereka justru terus melakukan dosa dan menjauhkan diri dari ibadah dan aturan-aturan yang Allah berikan. Pesan tentang realitas ini, tentang kita yang harus bertobat dari segala dosa-dosa kita dan menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Di dalam perjanjian baru, kini kita telah memperoleh kasih karunia dengan cara Yesus memberikan dirinya sendiri untuk menanggung setiap hukuman dosa kita. Selanjutnya, ketika kita percaya kepada Yesus dan bertobat dari segala dosa kita, karya keselamatan, dan percaya pada karya keselamatan, kita memperoleh identitas yang baru, memperoleh identitas kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan sekarang di dalam Kristus, marilah kita belajar untuk semakin mengenal Dia, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Dia, dengan cara membenamkan diri kita dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kita perlu mematikan kedanian kita. Kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari. Tidak ada cara lain untuk bisa bertumbuh secara rohani, untuk semakin mengenal Kristus. Yaitu membaca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap hari. Kita perlu setiap hari mempersembahkan hati dan pikiran kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus agar kita dapat mematikan semua berhala-berhala yang ada dalam diri kita, keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita perlu memiliki kehidupan terus berjuang dalam kasih karunia untuk mematikan setiap dosa yang ada dalam diri kita. Untuk selalu memohon belas kasihan Allah agar kita dimampukan mengalahkan semua keinginan daging kita. Kebiasaan orang percaya inilah yang perlu selalu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kebiasaan-kebiasaan mendasar seperti membaca Alkitab, berdoa setiap hari, mempersembahkan hati dan pikiran kepada Allah untuk dipimpin oleh Allah, bertobat dari segala dosa, maka kebiasaan-kebiasaan praktis yang produktif lainnya akan menyusul dan bisa kita kerjakan. Ketika kita dengan konsisten terus mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baru ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru ini. Amin.